Haleluya. Teologi corpus delicti menyatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya objek penyembahan karena Bapa saja the self-existent one yang ada dengan sendirinya. Dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus tidak dijadikan objek penyembahan. Sebagaimana Mormon, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai objek penyembahan. Kami menyatakan bahwa Mormon adalah bidat, sesat yang ada dalam kalangan Kristen. Karena Mormon tidak menjadikan Yesus sebagai objek penyembahan. Teologi corpus delicti menyatakan bahwa Bapa saja satu-satunya objek penyembahan. Bapa saja satu-satunya the self-existent one. Pernyataan ini dikutip dari buku Tritunggal Pendeta Erastus Sabtono di halaman 213 dan 214. Saya akan membacakan beberapa kalimat dari halaman 213 dalam buku Tritunggal. Dalam suatu pernyataannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah, Theos, itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Injil Yohanes 4 ayat 24. Tentu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan Theos di sini adalah Bapa. Sekarang saya membacakan dari halaman 214. Pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24 hendak menegaskan bahwa sesungguhnya objek satu-satunya yang layak dan pantas disembah adalah Bapa, bukan siapapun. Sulit disangkali kenyataan bahwa hanya Bapa yang bisa berhipostasis sebagai self-existent. Sekarang saya menyatakan bahwa yang benar adalah bukan hanya Bapa saja, the self-existent one, yang ada dengan sendirinya. Tuhan Yesus juga the self-existent one, yang ada dengan sendirinya. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 8 ayat 24b. Saya membaca Yohanes 8 ayat 24b. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalimat akulah dia dalam Phantom Translation, I am, yang ada dengan sendirinya, yang kekal. Jadi, Yohanes 8 ayat 24b bisa dibaca demikian. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah I am, yang ada dengan sendirinya, yang kekal, kamu akan mati dalam dosamu. Saya menyatakan pula bahwa objek penyembahan adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka jika ada yang berpaham bahwa Bapa saja adalah objek penyembahan, bukan siapapun, itu adalah bidat. Saya akan membahas Injil Yohanes 4 ayat 24. Kita akan baca firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu triune God ya, Allah Tritunggal.
Allah itu roh, a spiritual being, pribadi roh, atau oknum roh. Barang siapa menyembah dia tentu adalah menunjukkan Allah itu ya, Allah itu yaitu Allah Tritunggal, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau dikatakan Allah itu menunjukkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semua termasuk dalam kata Allah itu. Dan sebagai objek penyembahan. Mengapa kata Allah itu begitu penting? Maka Yohanes 4 ayat 24, ayat ini merupakan satu ayat yang sangat dalam dan sangat penting yang kita harus memahami. Karena Allah itu langsung berkaitan dengan penyembahan. Objek penyembahan. Maka penting. Misalnya, Allah itu seperti ada paham bidat yang mengatakan hanya Bapa saja Allah itu. Berarti objek penyembahan hanya dibatasi pada Allah, pada Bapa. Kalau dikatakan Allah itu menunjukkan hanya Bapa, berarti objek penyembahan dibatasi pada Bapa. Itu bidat karena Yesus dikecualikan dari objek penyembahan. Itu namanya another Jesus, another gospel. Yesus yang lain, Injil yang lain. Allah itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah a spiritual being. Oknum roh. Masing-masing adalah oknum roh. Sampai sebelum 2000 tahun yang lalu, Bapa, Firman, Roh Kudus adalah spiritual being, oknum roh. Tubuh roh yang dimiliki Yesus sebelum berinkarnasi adalah jenis tubuh roh yang sama yang dimiliki Bapa dan Roh Kudus. Maka disebut satu Allah atau satu Tuhan dengan memiliki divinity yang sama dalam kealahan. Kalau sebutan anak, ketika Bapa berkata bahwa anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Dalam Mazmur 2 ayat 7 dan Kisah Rasul 13 ayat 33. Kita mau baca Mazmur 2 ayat 7, satu ayat saja. Ayat yang sama, atau kalimat ini dikutip dalam Kisah Rasul 13 ayat 33 juga, tapi kita mau baca hanya Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Baru mulai disebut anak. Aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Sebelumnya disebut firman atau Allah, tidak disebut anak. Dalam Mazmur 2 ayat 7, frasa pada hari ini. Kata pada hari ini menandai suatu peristiwa di Bethlehem. Kita membaca Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Sekarang kita mau membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman yang adalah Allah adalah roh
oknum roh, a spiritual being. Firman, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, telah menjadi daging. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kalimat firman itu telah menjadi manusia. Kata manusia dalam Authorized Version, flesh, daging. Jadi, firman itu telah menjadi daging. Itu berarti firman itu telah menjadi oknum daging, a fleshy being. Tidak lagi oknum roh, a spiritual being. Namun demikian, Tuhan Yesus tetaplah Allah dan tetaplah objek penyembahan. Sama seperti Bapa dan Roh Kudus adalah objek penyembahan. Sekarang kita mau membaca 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kalimat ini dalam Authorized Version, God was manifest in the flesh. Allah telah menyatakan dirinya dalam daging. Sekali lagi, God was manifest in the flesh. Allah telah menyatakan dirinya dalam daging. Walaupun Tuhan Yesus menjadi daging atau menyatakan dirinya dalam daging, Tuhan Yesus adalah Allah. Karena yang menyatakan diri dalam daging adalah Allah sendiri. God was manifest in the flesh. Allah telah menyatakan dirinya dalam daging. Walaupun Tuhan Yesus menjadi daging, Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam daging. Maka Tuhan Yesus tetaplah objek penyembahan. Sebagaimana Bapa dan Roh Kudus adalah objek penyembahan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 bersaksi bahwa firman itu telah menjadi daging, yaitu oknum daging, a fleshy being. Allah yang menyatakan dirinya dalam daging, mati di atas kayu salib dengan tubuh daging, dan bangkit pada hari ketiga dengan tubuh yang sama, yaitu tubuh daging, bukan tubuh roh. Lalu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, yang tercatat dalam Injil Lukas 24 ayat 39. Kita mau baca Injil Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Kata hantu dalam bahasa Yunani, pneuma, yang berarti roh, spiritual being, makhluk roh. Sebagaimana dalam Injil Yohanes 4 ayat 24, roh, pneuma,
Allah itu roh. Spiritual being, oknum roh. Pakai kata yang sama. Pneuma, yang adalah roh. Spiritual being, makhluk roh. Jadi Allah itu roh. Yang spiritual being, Allah itu spiritual being, oknum roh. Maka seharusnya kata hantu diterjemahkan roh. Sehingga ayat ini dapat dibaca secara demikian. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena roh, yaitu makhluk roh, spiritual being, tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sekarang, kita mau pikirkan bahwa apakah Allah saja adalah spiritual being, oknum roh? Selain Allah, ada banyak oknum roh, makhluk roh. Contohnya, seperti serafim, kerub, zoa, yaitu 4 makhluk yang hidup, yang hanya ada tercatat di dalam kitab Wahyu, dan penghulu malaikat. Malaikat biasa, setan-setan, setan pelarang, setan penunggang kuda, bahkan spiritual animal, binatang roh, yang berbentuk sama dengan binatang-binatang yang kita miliki di bumi. Dalam kitab suci, sebagai contoh spiritual animal, itu binatang roh, ada kuda roh. Kuda roh yang diciptakan di planet heaven, surga, memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan penampilan luar yang sama dengan kuda daging yang kita miliki di bumi. Bahkan warna pun sama. Ada kuda roh, warna merah jambu, warna yang berbelang-belang, dan berloreng-loreng. Ada kuda merah, kuda hitam. Persis seperti kita miliki, kuda yang kita miliki di bumi. Dan kuda-kuda roh ini diutus dari planet heaven ke bumi untuk mengangkat Elia dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Dan juga kuda-kuda roh ini diutus dari planet heaven ke bumi, dari surga ke bumi, untuk melindungi Elisa. Itu dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai dengan 17. Kita mau baca kedua peristiwa ini. Pertama, kuda roh yang diutus dari surga ke bumi untuk mengangkat Elia dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sekarang, kuda roh yang diutus dari surga ke bumi untuk melindungi Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai dengan 17. Seluruhnya kita akan baca. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di seling kota. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya,
Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan kalau kita baca Zakaria pasal 1 dan pasal 6, kuda-kuda yang berwarna-warni diutus dari surga ke bumi agar menjelajah bumi. Lalu kondisi bumi dilaporkan kepada Allah. Itu sebagai pengintai-pengintai Allah. Kalau begitu, apakah di surga hanya adanya kuda saja? Kalau memang demikian, kita bisa bayangkan betapa membosankan kehidupan di surga. Tidak menarik. Mengapa penjara itu jahat? Selain tidak ada kebebasan, hidup hanya secara rutin, membosankan. Akan tetapi dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai dengan 16 disebut surga sebagai the better country, the better fatherland, di tanah air yang lebih baik. Itu satu tanah air surgawi. Sekarang kita mau membaca Ibrani 11 ayat 10 sampai dengan 16. Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai dengan 16. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saya membaca lagi Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, the better country, the fatherland, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi, di surga bukan saja ada kuda-kuda roh, tetapi semua jenis binatang yang ada di bumi ada juga di surga. Bahkan bukan saja binatang roh, tetapi segala sesuatu yang diciptakan yang ada di bumi ada di surga. Hanya materi tubuh, substansi tubuh saja berbeda. Maka disebut the better country, tanah air yang lebih baik.
Dan oleh karena itu pula lah, tercatat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, satu pernyataan yang sangat membuat hati kita membumbung tinggi. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Andai kata di surga hanya adanya kuda, tidak ada yang lain. Betapa membosankan, boring. Dan pohon pun, kalau adanya hanya satu jenis pohon, tentu saja tidak. Kita menyebut hanya pohon-pohon kehidupan. Tetapi kita yakin bahwa ada pohon-pohon lain di langit baru dan bumi yang baru. Karena segala sesuatu yang diciptakan, yang kelihatan yang di bumi, ada di surga. Sebagai kesimpulan, apa yang diciptakan yang kelihatan di bumi memperlihatkan dengan jelas apa yang diciptakan yang tak kelihatan di surga dengan memiliki pasangan counterpart. Bahkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memperlihatkan atau mempertunjukkan dengan jelas Allah yang tak kelihatan. Sehingga bangsa-bangsa non-Yahudi pun dapat memahami Allah, yaitu pasangan manusia. Allah yang adalah pasangan manusia. Dalam Roma 1 ayat 19 sampai dengan 21. Kita akan membaca Roma 1 ayat 19 sampai dengan 21. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, saya membaca lagi ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perasa kepada pikiran dari karyanya, dalam Authorized Version, by the things that are made, oleh hal-hal yang dibuat. Maka ayat ini dapat dibaca. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya dapat nampak atau dapat diperlihatkan dengan jelas oleh apa yang diciptakan. By the things that are made, yang kelihatan. Sekali lagi. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya dapat nampak atau dapat diperlihatkan dengan jelas oleh apa yang diciptakan yang kelihatan. Jadi, yang kelihatan yang diciptakan yang ada di bumi memiliki pasangan yang tidak kelihatan yang diciptakan yang ada di surga. Bahkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki pasangan, yaitu Allah yang tak kelihatan. Dan kalau manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah terdiri dari tubuh, jiwa, roh, pastilah
Allah kita juga memiliki tubuh, jiwa, roh. Tapi bedanya, tubuh Allah bukan tubuh daging, tetapi tubuh roh. Dan Alkitab bersaksi bahwa ukuran tubuh roh Allah seukuran dengan tubuh manusia. Dan bentuk tubuh roh Allah maupun penampilan luar tubuh roh Allah sama dengan bentuk dan penampilan luar tubuh manusia. Kecuali substansi dan bahan tubuh roh saja yang berbeda. Kita membaca Yeskiel pasal 1 ayat 26 dan 27. Kemudian kita akan baca juga 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19. Sekarang kita baca Yeskiel 1 ayat 26 dan 27. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Sekarang kita baca 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur. Sekarang kami bisa mengerti bahwa apa yang kelihatan, yang diciptakan, mempertunjukkan dengan jelas apa yang tidak kelihatan yang di surga. Sehingga dapat memahami apa yang tidak nampak darinya. Bahkan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, yaitu Allah Tritunggal, pun dapat dipahami dengan diperlihatkan dengan jelas. Allah Bapa, kami telah memahami apa yang nampak di bumi memiliki pasangan counterpart di surga. Kalau ada kuda daging, ada pula kuda roh dengan memiliki ukuran, bentuk, penampilan luar yang sama dengan kuda daging yang ada di bumi. Hanya bodily substance, substansi tubuh atau bahan tubuh saja berbeda. Apa? Secara demikian, orang berdosa non-Yahudi pun jadi memahami Allah. Akan tetapi, orang-orang kudus, bahkan para pendeta atau pendeta menyebut Allah sebagai Allah yang misteri. Lalu mengatakan bahwa Bapa saja Allah itu. Jadi Bapa saja adalah objek penyembahan. Bapa, kami ingin ajaran yang salah, ajaran yang sesat ini diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga bidat yang masuk dalam kalangan Kristen diperangi, dipertahankan. Dan kami mau dipakai sebagai alatnya dalam hal ini, Bapak. Dan sesuai dengan perintah Roh Kudus, kami tetap berjuang iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Seperti dikatakan dalam Yudas ayat 3. Kami mau
mempertahankan iman. Iman kami yang telah disampaikan kepada kami. Dari segala serangan guru-guru palsu dan bidat yang masuk dalam kalangan Kristen. Kuatkanlah kami dan berikan keberanian kepada kami. Sehingga kami tetap berjuang sesuai dengan perintah Roh Kudus dalam Yudas ayat 3. Tetap memperjuangkan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas pengertian-pengertian yang kau berikan kepada kami. Serta pembacaan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian yang telah memahami segala sesuatu yang kelihatan, yang diciptakan, yang ada di bumi, memiliki pasangan yang tak kelihatan di surga, sehingga dapat memahami Allah yang tak kelihatan lebih dalam lagi. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ini nanti.